Mereka yang memang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ini telah memberikan ilham, pengetahuan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, la tazal ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalika. Mereka para walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan la tazalu ta'ifatun min ummati, akan selalu ada. Siapa mereka? Di tengah-tengah umatku suatu golongan yang muncul dalam kebenaran. Itu kalau kita mau tahu wali, walinya Allah di zaman ini. Siapa wali? Wali itu ketika orang yang berani mengatakan hak di zaman ini. Ini hak yang saya sampaikan. Lau mata laim, walaupun dia dicaci, walaupun dia dimaki, walaupun dia disudutkan, walaupun dia mau dibunuh, walaupun dia mau diculik, walaupun dia dinista, walaupun dia dimaki-maki, gak peduli, tetap mereka ini berkata yang hak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai datang ketetapan Allah dan mereka masih tetap dalam pendirian mereka. Ini zaman yang kita sudah tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita ingin tahu siapa mereka, Imam Syafi'i mengatakan orang yang benar di zaman ini, orang yang paling sering dimusuhi, orang yang paling sering dinista, orang yang paling sering difitnah, dan orang yang paling disudutkan di berbagai daerah. Di berbagai daerah dia dinista, di berbagai daerah dia difitnah karena berkata yang hak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Liyajidanallah ibnu Maryam min ummati rijalan hum mithlu hawariyin wa khairin minhum. Dikatakan oleh Rasulullah SAW akan datang seperti anak Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, pasti akan mendapatkan orang-orang besar di kalangan umatku, mereka hawariyin. Siapa mereka? Penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu sifat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa menggunakan waktunya, menggunakan tenaganya, menggunakan pikirannya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak menginginkan bayaran, dan mereka tidak takut ancaman, dan mereka tidak takut kehinaan, dan mereka tidak takut daripada hal-hal yang akan mencederai dirinya. Mereka ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kita dengan sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah, karena Allah ini telah menghembuskan fitnah, mentakdir fitnah. Allah telah mentakdir fitnah, yaitu fitnah ini adalah bukan fitnah, itu ujian yang dimaksud. Fitnah itu artinya ujian, cobaan. Ini cobaan besar bagi negara kita saat ini, yang mana negara kita sudah mulai diadu domba antar umat Nabi Muhammad. Kita sudah tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bingung, umat ini bingung, kasihan umat ini. Apa sebab? Karena ini memang yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Apa sebab? Ini semua adalah ulah ulama su. Ulah ulama su. Siapa ulama su? Mereka yang berdakwah untuk rupiah. Mereka yang berdakwah untuk menggapai proposal. Mereka yang berdakwah ingin mencari bayaran. Mereka yang berdakwah hanya ingin mendapatkan rupiah dan dolar. Mereka yang ingin mengangkat dirinya dan golongannya, ingin menyelamatkan dirinya dan golongannya tanpa menghiraukan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan mana yang hak, mana yang batil. Mereka nggak peduli. Yang penting saya selamat, yang penting golongan saya selamat, yang penting umat saya selamat, yang penting majelis saya selamat, yang penting segala sesuatu yang sifatnya duniawi dia akan korbankan dan dia akan merespon. Tapi kalau sifatnya ukhrawi, pembelaan masalah ukhrawi dia nggak ikut-ikut. Apa contohnya?
yaitu orang-orang yang hamiyatul jahiliyah. Apa itu hamiyah? Fanatik golongan. Apa yang dimaksud? Mereka dengan lantang ketika organisasinya dihina. Mereka yang lantang ketika partainya dihina. Mereka yang lantang ketika keluarganya yang dihina. Kalau keluarganya dihina, kalau majelisnya yang dihina, kalau organisasinya dihina, dia akan berkata dengan lantang. Tapi tatkala Allah dihina, dia diam. Tatkala Nabi Muhammad dihina, dia diam. Tatkala Al-Quran dinista, dia diam. Ini golongan ulama su'. Tidak ada pembelaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada pembelaan kepada Al-Quran. Naam, Nabi Muhammad itu memang rahmatan lil alamin, tetapi jangan digeneralisir. Rahmatan lil alamin ini untuk memaafkan orang-orang yang menista agama. Ketika agama kita difitnah, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Ketika Al-Quran difitnah, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Loh, ketika Rasulullah dihina, engkau mengatakan rahmatan lil alamin. Ketika Al-Quran dihina, mengatakan rahmatan lil alamin. Nanti tatkala orang tuamu dibunuh, juga katakan rahmatan lil alamin. Tidak bisa seperti ini. Makanya kalau sifatnya itu adalah dunia, dia akan merespon. Kalau yang kena hartanya, kalau yang kena adalah keluarganya, kalau yang kena adalah ormasnya, kalau yang kena adalah partainya, dia akan kembali berjuang. Tetapi tatkala yang kena adalah, yang dihina adalah Al-Quran, Allah dan Rasulnya, dia diam saja. Ini nyata ini. Jadi makanya jangan mengeneralisir ayat Allah subhanahu wa ta'ala mentakdir Nabi Muhammad yaitu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin harus dirujuk dengan 23 tahun masa kenabian. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Iya, tapi Nabi Muhammad juga memotong tangan. Nabi Muhammad itu memotong tangan. Nabi Muhammad juga melakukan rajam. Rajam, orang ditimbun di dalam tanah, dilempari batu sampai mati. Loh, mana rahmatan lil alamin? Loh, katanya rahmatan lil alamin. Lah kok Nabi Muhammad memotong tangan? Lah kok Nabi Muhammad mensyariatkan kisos? Nabi Muhammad juga memerintahkan untuk digantung para begal. Begal itu hukumnya digantung dan ditempatkan di tengah kota, tegak tengah alun-alun, dan dibiarkan selama 3 hari 3 malam, baru dikubur. Itu hukuman untuk para begal. Itu syariat ini. Termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Mereka yang tarkus sholat, mereka yang meninggalkan sholat, dorobtu unukihi bisyayf, harus dipotong kepalanya. Loh, katanya rahmatan lil alamin. Lah kok ada ayat-ayat yang demikian? Nah makanya jangan mengeneralisir. Daripada ayat rahmatan lil alamin harus merujuk dengan masa nubuah selama 23 tahun diutusnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga jangan langsung bertindak, oh ini potong tangan, oh ini dirajam. Jangan. Nabi Muhammad juga mengajarkan rahmatan lil alamin. Lihat, tidak boleh memerangi orang-orang kafir, tidak boleh memerangi orang-orang munafik. Ada orang kafir itu dilindungi oleh Rasulullah. Sebagian anak yatimnya Nabi Muhammad itu orang-orang kafir, orang yang bukan Islam, anak yatimnya Nabi Muhammad. Bahkan janda-janda yang diurus oleh Rasulullah itu banyak yang tidak beragama Islam. Dari kalangan Majusi, dari kalangan Yahudi, mereka itu yang ditinggalkan suaminya, itu yang diopeni oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, jangan kita mengeneralisir ayat-ayat Allah. Jangan kita mengambil, memotong-motong ayat Allah untuk kepentingan pribadi kita, untuk kepentingan syahwat kita, untuk kepentingan daripada tujuan maksud kita untuk menggapai satu misi agar sukses. Ta'udzubillah min dalik. Takutlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala man wa sayyidi habibul muslimin habib wa ala kulli zaman wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.